Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat saudara-saudaraku semuanya sebangsa dan setanah air. Mohon maaf, ini videonya saya sit, yang dimana saya ingin mengingatkan kepada dokter detektif bahwasanya dokter pun juga terus untuk menerima endorse dan kegiatan dokter sebagai dokter sekaligus sebagai influencer atau tiktoker, yang monggo silakan saja. Tapi poinnya, kami dari DPP LD Akis meminta dokter untuk fokus memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan apa? Terkait dengan tindakan medis yang aman dan memang baik untuk pasien, dan sekaligus standar Kemenkes dan BPOM. Nah, jadi seperti apa tanam benang, alat yang digunakan seperti apa, mau botok bagaimana, mau meso bagaimana, dan lain sebagainya. Karena yang namanya untuk treatment kecantikan, beda tempat, beda klinik, yaitu beda juga nama-namanya, ya. Dan untuk Polda Metro Jaya, kami dari LD Akis menyampaikan bahwasanya jangan terlalu sering untuk melakukan preskon, dan terkait dengan pasal yang dilaporkan oleh dokter, yaitu di pasal 62 ayat 1 dan juga pasal 8 ayat 1 dan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yaitu tentang pelindungan konsumen, yang dimana ancaman pidananya itu 5 tahun dan denda 2 miliar, ya. Nah, begitupun juga dokter berkaitan dengan sudah naik statusnya menjadi tersangka karena dia ancaman pidananya di bawah 5 tahun, jadi wajib lapor. Nah, begitupun juga yang ingin kami sampaikan di sini, ataupun saya sampaikan di sini, bahwasanya Polda Metro Jaya mengikuti alur saja. Karena kalau kita tarik lagi ke NDP, nanti the next saya akan jelaskan, karena kami adalah lembaga leg spesialis yang memang satu-satunya di Indonesia sebagai pendamping hukum tenaga medis, tenaga kesehatan, ya. Dan yang kedua berkaitan dengan Dr. Richard Lee, bahwasanya LBHK siap untuk memberikan edukasi, pendampingan, dan sekaligus langkah hukum terkait dengan apa yang dirasakan ataupun apa yang dialami oleh Dr. Richard Lee. Dan buat tenaga medis, tenaga kesehatan yang ada di Indonesia, ya jangan sungkan, jangan ragu, kita bisa konsultasikan bersama dan bisa kita untuk saling sharing bersama terkait dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Ada juga turunannya dan ada peraturan Kementerian Kesehatannya yang mungkin rata-rata masih banyak kepala dinas, termasuk APH, dan juga teman-teman tenaga medis, tenaga kesehatan ini belum membuka dan belum mempelajari. Padahal di situ jelas perlindungan hukum bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan, yang dimana dilindungi oleh undang-undang, dan itu yang menyatakan bahwasanya undang-undang. Jadi bukan kata saya. Jadi tenaga medis, tenaga kesehatan itu dilindungi oleh undang-undang, dan ada aturan yang khusus spesifik atau leg spesialis yang mengatur terkait dengan etika ataupun etik profesi daripada tenaga medis, tenaga kesehatan. Mungkin itu saja kepada dokter yang ingin saya sampaikan. Fokus saja dengan profesi Anda sebagai dokter, dan jangan membuka aib-aib orang lain sementara Anda juga terima endorse. Ataukah memang lab itu supaya ramai, dokter juga ingin membuka aib orang lain supaya lab itu ramai. Dan tahukah masyarakat Indonesia berapa sih 1 jam 2 jamnya dokter itu dia melakukan live dengan dia terima endorse? Kalau ada yang tahu, tolong kasih kolom komentar, ya, biar kita bisa sama-sama paham dan bisa sama-sama untuk mendapatkan informasi yang baik. Mungkin itu saja penyampaian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam Indonesia.